Baik, pada pertemuan ke-14 ini ya, kita akan membahas tentang array berdimensi 2. Ya, di pertemuan ke-13 kemarin kita sudah membahas tentang array yang biasa ya, yang berdimensi 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke array yang berdimensi 2. Materi materi kita ada yang pertama definisi dan konsep array berdimensi 2, kemudian cara penulisannya, cara mengisinya, cara mengaksesnya, kemudian kita akan bahas juga tentang array list gitu ya. Ya, array sudah kita bahas, sudah kita kaji gitu ya, sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin siapa yang masih ingat, silakan nanti dilanjut di classroom ya, silakan ditulis nanti. Konsepnya sama ya, jadi array berdimensi 2, berdimensi 1, berdimensi lebih dari 2 gitu ya. Konsepnya sama. Hanya saja yang membedakan adalah dimensinya. Nah, di sini array berdimensi 2 itu bisa diartikan array yang memiliki 2 buah indeks sebagai penunjuk elemennya. Nah, 2 indeks ini bisa dikatakan baris dan kolom ya. Dan array berdimensi 2 ini sering dipakai untuk menggambarkan suatu tabel dari suatu data gitu ya. Array berdimensi 2 juga bisa dipakai untuk menggambarkan matriks ya. Nah, ini ada contohnya ya, gambaran secara umumnya gitu ya. Jadi yang horizontal ini adalah baris, yang vertikal ini adalah kolom ya. Sedangkan indeksnya adalah baris dan kolom gitu ya, baris dan kolom. Jadi indeks 0,0 dia akan menghasilkan nilai huruf A gitu ya. Indeks 0,1 ya, itu akan menampilkan output atau nilai yaitu B. Kalau indeksnya 2,1 berarti H gitu ya. Nah, cara bacanya gitu ya, baris dan kolom. Kemudian cara penulisan array berdimensi 2 khususnya pada Java ya, pemrograman berorientasi objek yang kita pakai adalah bahasa Java. Hampir sama ya seperti penulisan array berdimensi 1, yaitu menuliskan di sini tipe elemen, jenis tipe datanya gitu ya. Kemudian diikuti kurawal kotak ya. Ada 2. Kurawal kotaknya ada 2. Kurung buka kurung tutup, kurung buka kurung tutup gitu ya. Jadi ada 2 pasang kurung kotak ya. Kurung siku ya. Ini menandakan dia adalah array berdimensi 2. Kemudian di sini adalah diikuti nama variabelnya. Atau cara yang kedua, tipe elemen, kemudian diikuti variabel array-nya, nama variabel array-nya, kemudian diikuti tanda kurung siku sebanyak 2 pasang juga ya. Jadi hanya penempatannya yang berbeda ya. Keduanya bisa dipakai. Kemudian yang ketiga, kita membuat seperti ini ya. Ini variabel array-nya, kita buat objeknya ya. Jadi di sini kata kuncinya memakai new gitu ya. Kemudian di sini tipe elemen atau tipe datanya, kemudian diikuti kurung siku juga gitu ya. Nah, di sini sudah diisikan 4 dan 4, berarti akan menghasilkan tabel atau matriks 4,4 gitu ya. Ya, maaf ini angka 4 ya harusnya ya. Angka 4 ini maksudnya. Jadi ini menunjukkan ukuran dari array juga bisa gitu ya.
Ya mirip seperti array berdimensi 1 ya, hanya nambah satu tanda kurung siku saja. Kemudian cara ngisinya gimana gitu ya, cara ngisinya juga sama gitu ya, karena di sini ada dua indeksnya, berarti kita tuliskan indeksnya keduanya ya. Jadi misalkan di sini ini ada matriks seperti ini misalkan ya, yang ini adalah kolom dan ini baris ya, baris, dan ini kolom. Ini adalah indeksnya, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 0, indeks 1, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Ya, ukurannya adalah 4x4 ya. Nah, kemudian ketika kita ingin mengisi pada indeks ke 3,1 ya, baris 3, kolom 1 dengan nilai 7 misalkan, berarti akan menjadi seperti ini ya, tulisannya seperti ini, matriks 3, 1 sama dengan 7 ya. Hanya seperti ini dia akan nanti menyimpan nilainya di sini gitu ya. Atau bisa juga langsung dituliskan semuanya seperti ini. Ini int adalah tipe datanya yang disimpan dalam variable array matrix gitu ya. Kemudian langsung diisi nilainya 5, 8, 8, 4 ya, dan seterusnya. Nanti akan tersimpan dalam tabel seperti ini ya, gambarannya seperti itu ya. Jadi cara bacanya tetap baris dan kolom, baris dan kolom gitu ya. Baris yang mendatar, kolom yang vertikal, menurun naik turun ya. Ya, ini ya penulisan ini yang tadi yang atas ini itu sama dengan seperti ini. Kita membuat variable array-nya dengan tipe data int, nama variabelnya matrix ya. Ukurannya 4x4 ya. Bisa juga dituliskan seperti ini, matrix 0, 0, 5, 01, 8, 02, 8, 03, 6, 10, 9, 11, 12, 125 dan seterusnya. Bisa seperti ini ya. Kalau ini kita satu-satu juga manual menulisnya, jadi banyak baris nanti yang akan dituliskan. Beda dengan ini, dia lebih singkat ya. Tapi bebas, sama aja, tergantung kondisi saja ya. Kemudian setelah kita isi, gimana cara mengaksesnya? Nah, cara mengaksesnya sama juga seperti array berdimensi 1. Kita memerlukan indeks. Indeksnya ada 2 karena dimensinya ada 2. Nah, cara manggilnya juga sama ya. Ini nama variable array-nya diikuti indeks baris dan indeks kolomnya. Misalkan ini 0 dan 3. 0 dan 3 berapa? Baris 0, kolom 3, berarti 6 ya. Jadi nilai dari matriks 0, 3 adalah 6 gitu ya. Ini. Baik. Itu tadi adalah array, dan kita tahu bahwa array itu dipakai untuk menyimpan data-data yang memiliki tipe data yang sama ya. Karena apa? Karena cara penulisannya di sini tadi adalah diawali dengan tipe elemen atau tipe datanya ya. Apakah itu integer ataukah float ataukah string ya. Lalu gimana caranya kalau kita ingin menyimpan data yang macam-macam jenisnya? Misalkan data mahasiswa ya, data mahasiswa kan macam-macam, ada nama adalah string, kemudian IPK adalah float, kemudian name string juga, kemudian ada apa lagi ya, usia misalkan ya, umur itu kan integer ya. Nah, gimana caranya
agar bisa menyimpan data yang tidak sejenis tipenya. Nah, di Java kita bisa memakai ArrayList ya. ArrayList ini adalah sebuah solusi gitu ya, sebuah solusi yang dipakai ketika kita ingin menyimpan banyak data dalam suatu array tapi tipenya beda-beda gitu ya. Nah, ArrayList ini adalah sebuah kelas yang memungkinkan kita untuk dapat membuat sebuah objek yang bisa menampung data dengan jenis atau tipe yang berbeda. Yang pertama kita perlu import kelasnya dulu ya. Import kelasnya. Import java.util.ArrayList. Utility-nya ArrayList ya. Kita import dulu agar kita bisa memakai ArrayList-nya. Kemudian baru kita membuat objek list-nya. Misalkan ArrayList, ini nama objeknya list sama dengan new ArrayList ya. Ini yang bisa diganti ini ya nama objeknya. Cara membuat objek seperti di awal kuliah kita ya, seperti biasa. Kata kuncinya adalah new di sini. Baik, contoh program yang sudah ada ya, bisa dilihat di sini. Ya, baik, ini adalah contoh yang saya sampaikan tadi ya di materi tadi. Ya, di sini kita akan nyoba untuk yang pertama contoh array berdimensi 2, langsung menggunakan indeks ya. Ya, di sini kita isi dulu ya, deklarasikan dulu arraynya, misalkan alfabet ya, tipenya adalah string, ada 2 kurung siku gitu ya, kemudian diikuti nama variabelnya alfabet namanya, kemudian kita isi arraynya tadi ya. Di sini perhatikan ada 1 kurawal siku tanda kurung kurawal ya, ada 1 kemudian ditutup di sini. Ini menandakan indeks pertama atau kurung siku yang pertama gitu ya. Dan yang kedua ini ada 3 gitu ya, ada 3. Nah, di sini menunjukkan yang ini juga gitu ya. Kemudian ini sudah disimpan pada variabel alfabet ini. Kemudian ketika kita run atau kita panggil ya, kita panggil dulu. Kita panggil ya, ini adalah cara mendeklarasikan ya, mengisi arraynya. Kemudian yang ini adalah cara memanggilnya. Jadi kita langsung panggil menggunakan indeks 0 dan 1, kemudian 2 dan 0 ya. Nah, ini saya komen dulu biar nggak bingung ya. Saya komen dulu. Nah, kemudian ya ini saya run ya. Baik, nah, contoh pertama ya. Huruf pertama indeks ke 0,1 yaitu B. Apakah benar? Ini adalah baris ke 0 dan kolom ke 1 B. Baris ini adalah baris ya. Kalau ke bawah ini adalah kolom gitu ya. Baris pertama atau indeks ke 0 gitu ya. Indeks ke 0 dan baris atau indeks ya, indeksnya, maaf, bukan baris tapi indeks ya. Indeks ke 0 dan indeks ke 1 dia menampilkan B. Ketika indeks 2 dan 0 berarti baris kedua ya, maaf, bukan baris ya, indeks ya. Kalau indeksnya adalah 2 berarti barisnya tambah 1, 3 gitu ya, karena indeks dimulai dari 0 ya. Jadi ini pertama, baris pertama untuk indeks ke 0, baris kedua atau indeks ke 1, ini
baris ketiga atau indeks kedua. Maka indeks kedua dan kolom ke 0 berarti ini G gitu ya. Ternyata betul. Jadi indeks 0,1 adalah B, indeks 2,0 adalah G gitu ya. Kemudian ini saya komen aja biar nggak bingung ya. Kemudian ini contoh yang kedua, kita memakai perulangan ya, perulangan seperti array di pertemuan sebelumnya ya, array berdimensi 1. Kalau array berdimensi 2 atau lebih dari 1 ya, kita berarti memakai perulangan 2 juga gitu ya. Atau misalkan ada 3 berarti loopingnya ada 3 kali juga gitu ya, 3 kali disesuaikan. Jadi bisa dikatakan jumlah perulangan ini adalah sesuai dengan jumlah dimensi dari array gitu ya. Ini tetap ya ini ya. Jadi arraynya tetap memakai data ini gitu ya, data alfabet. Kemudian for ya, kita menggunakan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari 3, kemudian i di plus plus. Kemudian di dalam for ini ada for lagi ya. Jadi yang atas atau yang luar ini adalah untuk barisnya, menunjukkan baris gitu ya, dan yang dalam ini adalah menunjukkan kolomnya gitu. Nah ini ketika kita looping dia akan tampil seperti ini ya nanti ya. Kita jalankan coba ya. Nah akan sesuai dengan ini ya, datanya A B C D E F G H I ya. Jadi ini menampilkan array pada indeks ke I dan J, kemudian ada spasinya biar berjarak gitu ya. Kemudian setelah selesai kita kasih pindah baris ya, pakai print line ya, biar enter gitu, maksudnya biar ganti baris. Nah kemudian masuk lagi ke looping ini indeks ke 1 dan ke 0 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, kemudian 2,0, 2,1, 2,2 gitu ya. Kemudian kita juga tadi membahas tentang apa namanya array list ya, array list. Oke. Array list ini agak unik gitu ya. Nah, array list kita pertama kita import dulu ya, import array listnya, utility array listnya seperti ini, import java.util.arraylist. Ini sesuai dengan yang tadi ya, data arraynya tetap saja. Atau kita ini biarkan aja nggak apa-apa ya, nggak kita pakai. Kita akan memakai ini data mahasiswa misalkan gitu ya. Array list kita buat objek mahasiswa dari array list ya, mahasiswa ini adalah nama objek. Kemudian ketika kita ingin menambahkan elemen dari arraynya, array listnya, kita tinggal menambahkan fungsi add ya. Jadi objek dot add, kemudian diikuti nilainya apa gitu ya. Nah di sini terlihat ada tanda petiknya ya. Petik di sini menunjukkan dia adalah string. Kemudian kalau hanya seperti ini adalah dia integer. Ini dia juga string kalau ada tanda petiknya ya, dia tanda petik. Kemudian ada koma, ini ada float. Berarti ini menunjukkan dia sudah beda-beda gitu ya tipe datanya. Nah, maka ini adalah
kemampuan dari array list ya. Jadi bisa menutupi kekurangan dari array yang biasa. Kemudian kita coba tampilkan isi dari data mahasiswa tadi, objek mahasiswa, dengan cara seperti biasa ya, system out print line mahasiswa. Kemudian ketika ingin tahu berapa sih banyaknya data di objek mahasiswa tadi ya, tinggal kita pakai fungsi size ya, mahasiswa.size diikuti kurung buka kurung tutup. Kemudian kalau kita ingin mengambil data pada indeks tertentu, kita menggunakan get ya. Ini adalah objek tadi mahasiswa.get diikuti dengan kurung buka dan indeksnya ya, indeksnya ini disesuaikan, kemudian ditutup dengan kurung tutup juga ya. Jadi sama memanggilnya menggunakan indeks, cuma cara panggilnya menggunakan perintah get. Kalau yang biasa kan dia tinggal ini ya, pakai kurung siku gitu ya. Kalau ini kita menggunakan fungsi get kalau release. Nah, ketika ini di run akan seperti ini ya. Ini contoh ketiga menggunakan release. Ini adalah data yang kita masukkan tadi ya, Rudiger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian jalan sebut saja mawar, kemudian 3,58. Data mahasiswa berisi 4 item data. Jadi ada 4 data yang dimasukkan tadi, nama ini, kemudian ini name, alamat, dan IPK misalkan gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengambil data berdasarkan indeksnya, kita juga bisa gitu ya. Misalkan nama di sini pakai fungsi get ya, berarti kita tadi masukkan pertama berarti indeks ke 0 gitu ya. Di sini muncul Rudiger. Name berarti indeks ke 1, alamat indeks ke 2, dan IPK indeks ke 3. Nah, begitu. Jadi ini sama saja fungsi seperti array, cuma dia bisa menampung multi tipe data gitu ya. Ini salah satu kelebihannya. Baik, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan diskusikan lewat Google Classroom yang sudah tersedia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.